Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Selmi Hidayah. Gue mahasiswi profesi dokter di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, sekarang gue bakal sharing ke kalian semua tentang berita yang lagi viral sekarang, yaitu hepatitis akut misterius. Sebenarnya apa sih? Let's go. Oke, jadi dimulai dari apa itu hepatitis. Jadi hepatitis itu merupakan peradangan hati. Ya, jadi organ tubuh kita tuh di sebelah kanan bawah nih itu ada namanya hati atau hepar. Nah, hati ini fungsinya macam-macam. Bisa dia berperan dalam metabolisme gula, mendetok racun, dan lain sebagainya. Nah, ketika terserang penyakit hepatitis ini berarti ada peradangan di hati. Untuk penyebabnya sendiri, sebenarnya itu disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini tuh bermacam-macam. Virus hepatitis tuh ada macamnya, ada virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, D, E, dan lain-lain. Nah, jadi untuk awal mulanya si hepatitis misterius akut ini, November 2021, dokter yang ada di Amerika Serikat itu dia melaporkan ke CDC bahwa ada 5 orang anak ini dia terjangkit hepatitis berat. Nah, kenapa terjangkit hepatitis berat? Karena 3 diantaranya itu sampai memerlukan transplantasi hati. Bagi yang nggak tahu, transplantasi hati itu merupakan pencakokan hati. Jadi hati yang udah rusak karena radang tadi itu dikeluarin, terus diganti sama hati yang baru. Dan itu pun nggak mudah ya untuk mencari hati yang baru yang cocok sama anak itu juga. Makanya disebutnya berat gitu karena sampai transplantasi hati. Kemudian beberapa bulan kemudian juga ada laporan di negara lain, Inggris, Eropa, sampai di Asia juga waktu itu di Singapura. Dia ada laporan tentang hepatitis yang misterius ini. Kenapa sih dibilang misterius? Karena ketika dideteksi sama alat, kan ada alat buat mendeteksi ini tuh penyebabnya virus hepatitis A, K, B, C, D, atau yang lain. Nah, ini tuh dia nggak terdeteksi penyebabnya, jadi belum diketahui dia tuh penyebabnya apa. Makanya dia dibilang hepatitis akut misterius. Nah, pertanggal 15 April 2022, WHO udah netapin kalau hepatitis ini sebagai KLB atau kejadian luar biasa karena terjadi di berbagai negara. Terus juga belum diketahui nih penyebabnya apa, misterius, masih menjadi misteri karena masih dilakukan penelitian penyebab dari hepatitis ini. Nah, kemudian di Indonesia pada tanggal 1 Mei 2022 itu di RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dilaporkan ada 3 orang anak dia mengidap hepatitis akut dan dikatakan meninggal. Jadi udah mulai ada nih ke Indonesia gitu. Nah, untuk gejala yang perlu diwaspadai ini, pertama itu misalnya ada sakit perut, terus ada mual muntah, terus bisa juga ada demam, nah terus ada diare yang mendadak, terus kita lihat di sekujur tubuhnya, di mata atau di tangan, di badannya, pokoknya itu berwarna kuning gitu. Nah, itu harus udah waspada tuh kita. Kemudian untuk urin, kalau misalnya kita cek itu berwarna seperti teh, jadi coklat gitu. Kemudian untuk fesesnya BAB-nya itu dempul atau pucat. Kalau normalnya itu kuning, nah ini tuh dia pucat, berarti itu menandakan ada peradangan di hatinya. Kemudian bisa juga terjadi penurunan kesadaran, kejang, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya udah nemuin gejala itu harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, hati ini penting banget kita jaga karena banyak banget manfaat dari hati ini. Di antaranya dia itu tempat metabolisme gula. Jadi kalau misalnya contohnya ada gula yang berlebih dalam tubuh kita, nah tempat penyimpanannya tuh ada di hati. Kemudian tempat metabolisme protein, menyimpan mineral, vitamin. Lalu juga si hati ini tempat perombakan sel darah merah yang udah rusak atau udah tua. Nah, terus di hati ini juga dia ngubah amonia menjadi urea. Urea itu dia racun yang harus dikeluarkan dari tubuh kita.
Bayangkan jika tidak ada hati atau hepar ini, maka racun yang tadi tuh si urea itu akan menumpuk di dalam tubuh kita dan bakal menyebabkan komplikasi lainnya. Nah, oleh karena itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jika sudah terjadi peradangan hati yang berat, parah, rusak, sampai mengganggu fungsi hati itu sendiri, maka harus dilakukan transplantasi atau pencangkokan. Nah, untuk pencangkokan hati ini juga nggak mudah, karena harus mencari hati yang sesuai dengan si penderita tadi. Nah, untuk biayanya juga itu nggak sedikit, butuh biaya yang banyak. Makanya wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah, untuk hepatitis ini banyak menyerang anak di bawah 5 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan bayi usia 1 bulan sampai remaja 16 tahun itu juga bisa terjangkit hepatitis akut misterius ini. Nah, untuk pencegahannya ada beberapa. Yang pertama itu rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, untuk cuci tangan ini sendiri sebaiknya pakai sabun, wajib. Kenapa? Karena percuma aja kalau misalnya pakai air tapi nggak pakai sabun, kumannya itu masih tetap ada, lalu kita makan atau kita pegang muka dan lain, nah itu tetap bisa tertular. Kemudian yang kedua, pastikan bahan makanan itu dicuci bersih. Kemudian pada saat proses masak itu diusahakan masakannya matang, jangan sampai setengah matang. Misalnya daging itu pastikan juga matang. Kemudian untuk alat-alat makan diusahakan jangan sharing atau ganti-gantian gitu. Kemudian untuk protokol kesehatan juga tetap dijalankan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Apabila merasa bermanfaat bisa di-share ke teman, keluarga, sahabat, kerabat, dan yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen.